suami yang mencampuri istrinya ada 3. Dan ini bukan pilihan, bukan opsi. Yang pertama, orang tua membebaskan orang budak, memerdekakan orang budak. Yang kedua adalah siyam syahrain mutatabi'in, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, sitina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Ya, sekali lagi bukan merupakan pilihan. Artinya kalau kemudian ada orang yang mampu dia berpuasa, tapi dia pilih untuk memberi makan, maka tidak boleh. Artinya ini bukan. Kalau dia tidak bisa memerdekakan budak, maka dia berpuasa 2 bulan. Kalau dia tidak mampu, baru kemudian dia kamu miskina. Yang jelas kita lihat bukan pilihan, bukan opsi. Kemudian masalah selanjutnya berkaitan tentang bagaimana hukumnya seseorang suami yang mencampuri istrinya di luar bulan Ramadan ketika dia berpuasa yang puasanya adalah puasa qadha. Misalkan ketika di bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena disebabkan udzur yang syar'i, misalnya musafir atau dalam keadaan sakit, ya, sehingga dia harus qadhanya pada di luar bulan Ramadan. Ketika dia berpuasa di luar bulan Ramadan, puasa qadha, kemudian dia mencampuri istrinya di siang hari, ya, maka hal yang demikian adalah rusak puasanya dan ini merupakan perbuatan dosa ini, ya, dan wajib baginya mengqadha puasanya, ya. Artinya walaupun dia wajib puasa wajib qadha, tapi dia seperti ya hukum bayar kafar dalam bulan Ramadan. Adapun hal yang ketiga berkaitan seseorang yang puasa atau puasa sunnah, orang suami atau istri yang sedang puasa sunnah, kemudian di siang harinya suaminya mencampuri istrinya, ya, maka ini jelas perbuatan yang dosa, tapi tidak ada bagian untuk mengqadha puasa. Artinya tidak ada hukum bagi untuk mengganti puasanya apabila dia melaksanakan puasa sunnah. مسألة ما حكم العادة السرية في نهار رمضان؟ العادة السرية هي استثناء إخراج المني بيده، لا شك أنها محرمة في رمضان وفي غيره، وإذا وقع الإنسان بسبب هذه العادة، بسبب هذا الاستثناء، إذا وقع الإنسان بسبب هذا الاستثناء فإنه يوجب الإثم وقضاء ذلك اليوم والإمساك بقية اليوم. فيها إثم ويلزم قضاء اليوم ويمسك بقية اليوم. Kemudian masalah selanjutnya berkaitan dengan sirriyah di Ramadan, kebiasaan tersembunyi di dalam bulan Ramadan, yaitu kebiasaan memuaskan syahwatnya dengan tangannya atau yang disebut dengan istimna, mani atau masturbasi. Kalau hal yang demikian sampai kemudian inzalul mani, maka ini perbuatan yang haram baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yang istimna, dia memuaskan syahwatnya dengan ini ada sirriyah, kebiasaan tersembunyi yang demikian. Ya, apabila dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka puasanya sah, batal. Ya, dia berdosa dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian wajib alaihi al-qadha. Maka wajib baginya untuk mengganti puasanya pada bulan-bulan yang lain. ما حكم الأكل أو الشرب في نهار رمضان ناسيا؟ من أكل أو شرب ناسيا من نهار رمضان فلا شيء عليه، قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. كذلك من جامع ناسيا صومه صحيح في أصح قولي العلماء، وهذه ربما تصور لمن أسلم حديثا ربما. فالمهم أن الأكل أو الشرب أو الجماع في نهار رمضان ناسيا لا شيء على الإنسان في ذلك. Masalah selanjutnya berkaitan
ya'kulu wa yashrabu nasiyan. Orang yang makan dan minum di siang hari di dalam bulan Ramadan karena lupa. Ya, maka yang demikian maka hendaknya dia tidak membatalkan atau tidak merusak puasanya, dia melanjutkan puasanya. Artinya hendaknya menyempurnakan puasanya apabila dia makan atau minum dalam keadaan lupa. Ini biasanya awal-awal bulan Ramadan, biasanya bagi orang yang biasa tidak ada persiapan masuk bulan Ramadan, biasanya awal-awal karena bukan lupa makan minum karena lupa. Maka hal yang demikian tidak membatalkan puasa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana," dan seterusnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, maka kalau syari nasiyan falyatim shaum. Ya, inna Allah ta'ala shaf. Ya, barang siapa yang makan dan minum karena lupa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan memberikan minum. Termasuk juga seorang suami yang mencampuri istrinya di siang hari karena lupa. Ya, kira-kira mungkin ya, misalkan seorang muslim yang baru atau baru dari muslim, ya, misalkan ada seorang mualaf, orang yang baru masuk Islam, misalkan tidak tahu hukumnya, artinya dia lupa mencampuri orang suami mencampuri istrinya di siang hari karena lupa, makanya kemudian adalah sesuatu yang artinya tidak berdosa karena lupa. Yang jelas segala sesuatu yang dilakukan karena faktor ketidaksengajaan, maka pada syaitan kali maka tidak ada dosa bagi diri. الموسيقى هل هي حرام في رمضان؟ الموسيقى حرام في رمضان وفي غيره، وفي رمضان أشد. وجاء في الحديث: ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على تحريم سماع الموسيقى، لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحرير والخمر والمعازف. فدل الحديث على تحريم الموسيقى من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستحلون، بمعنى أن هذه الأشياء محرمة فهؤلاء يجعلونها حلالا. والثاني أن الله أخبرنا بما هو مقطوع بتحريمه وهو الزنا والخمر. مسألة: هل الفقرة بعينه، الفقرة التي توضع في العين، تفطر؟ الجواب: صحيح أنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا، وليست في معنى الأكل أو الشرب. مسألة ثالثة: من رأى مسلما يأكل أو يشرب ناسيا، فهل يخبره بذلك أو يتركه لأنه ناسي فيكون رحمه الله وسقاه؟ يعني لو رأيت إنسان يأكل ويشرب ناسيا، تخبره وتنبهه أو تتركه لأنه يعني ناسي؟ الجواب أنك لا تنكر عليه وتخبره، لأن هذا من إنكار المنكر. هل الدخان يفطر؟ نعم، الدخان يفطر لأن له جرما كالبخور. البخور كذلك لا يستنشق وإنما يعني يكون بعيدا. Masalah selanjutnya berkaitan tentang musik. Musik, ya, musik. Apakah musik ini diharamkan atau bagaimana? Musik di Ramadan, mulai Ramadan, musik baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan menjadi ya, di Ramadan jelas lebih sangat diangkat hal ini. Ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa orang yang berpuasa katanya meninggalkan makan dan minumnya saja, tapi meninggalkan perbuatan yang maksiat. Karena musik orang yang meninggalkan musik bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, nanti dari umatku orang-orang yang menghalalkan musik, yang menghalalkan sutra dan menghalalkan khamr, dalam berita yang menghalalkan perzinahan. Kenapa di dalam hadis ini? Kenapa musik termasuk dalam sesuatu hal yang diharamkan? Kalau kita perhatikan berangkat dari hadis tadi, yang pertama bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada nanti umat yang akan menghalalkan. Artinya
dari hukumnya adalah diharamkan, dihalal. Hukum asalnya adalah sesuatu yang diharamkan. Kemudian yang kenapa sama dalam sesuatu yang diharamkan ini juga karena memang diikuti dengan diikuti dengan dosa setelahnya, ya seperti suka dan kemudian khamar dan kemudian zina. Artinya dimasukkan dalam kategori sama halnya dengan perbuatan yang setelahnya. Berarti masuk dalam sesuatu yang haram. Kemudian juga kalau kita bahas tadi makan dan minum dengan tidak sengaja yang demikian, ya maka ini tidak membatalkan. Tapi kalau makan dan minum dengan sengaja maka ini membatalkan. Tapi bagi seorang muslim apabila melihat saudaranya melakukan lupa, maka ada yang demikian untuk memberikan peringatan kepada dirinya untuk kemudian sebagai salah satu bentuk ikrar mungkar, ya, agar kemudian dia tidak melakukan perbuatan tersebut di dalam bulan Ramadan. إذا هو الذي أخرجه فأنا أدخل أصبعه في حلقه أو شمر